Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Candy yang rilis di tahun 2021. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan tentang investigasi pembunuhan yang terjadi di desa bernama Rudrakun. Selama penyelidikan berlangsung, ada kejahatan peredaran narkoba yang juga terungkap, dan hal tersebut berkaitan langsung dengan pembunuhan yang terjadi. Film series berbahasa Hindi ini disutradarai oleh Asis R. Sukla dan dibintangi Ronit Roy sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di suatu pagi, kepolisian desa Rudrakun dibuat gempar dengan penemuan mayat seorang pria yang tergantung di atas pohon di tengah hutan. Korban bernama Mehul Aswati, berumur 15 tahun dan merupakan seorang siswa di perguruan swasta bernama RVS. RVS adalah sekolah favorit dan terbesar di daerah Rudrakun, dan sekolah tersebut adalah milik seorang pastor bernama Markus. Kematian Mehul yang sangat tragis membuat masyarakat Rudrakun yakin jika pembunuhan brutal tersebut pasti ulah dari makhluk misterius yang dijuluki Masan. Karena sebelum ini sudah ada beberapa orang yang juga menjadi korban, dan kematian mereka sama persis dengan kejadian yang dialami Mehul. Seorang guru pendatang bernama Jayan Parek yang merupakan wali kelas dari Mehul seketika syok saat mengetahui kabar tersebut. Ia yang menjadi sangat emosional meminta agar inspektur polisi bernama Ratna Sangkawar bisa secepatnya menuntaskan kasus tersebut. Di tempat lain, kepala sekolah RVS bernama Thomas segera memberitahukan kabar kematian Mehul kepada seluruh siswa. Dan salah satu siswi bernama Sahiba mengatakan jika kematian Mehul pasti ada kaitannya dengan 3 siswa senior yang bernama Sanjay, John, dan juga Imran. Karena selama ini ketiganya sudah seringkali melakukan pembulian kepada Mehul. Berdasarkan informasi yang disampaikan Sahiba, Inspektur Ratna dan Jayan langsung mendatangi Sanjay dan kawan-kawan. Dan dari interogasi yang mereka lakukan, diketahuilah jika di balik kematian Mehul ada satu siswi lagi bernama Kalki yang juga menghilang. Hal itu disadari Jayan karena beberapa hari yang lalu ia pernah melihat langsung jika Sanjay dan kawan-kawan pernah melakukan pembulian kepada Mehul dan juga Kalki. Saat membuka loker Mehul, Jayan menemukan sebuah bungkus permen. Dan merasa ada hal yang aneh, Inspektur Ratna segera mengamankan permen tersebut. Setelah selesai diinterogasi, Imran kemudian menelpon seseorang dan memberitahukan tentang pemeriksaan yang dilakukan Ratna. Dan dari percakapan tersebut diketahuilah jika permen yang diamankan barusan ternyata memiliki kandungan narkoba berjenis X66. Dan penyuplainya adalah seorang pria bernama Fayu Ranaut. Fayu adalah anak pejabat daerah yang bernama Tuan Ranaut. Namun karena adanya perselisihan keluarga, hubungan keduanya kini menjadi renggang. Permen narkoba yang diedarkan Fayu berasal dari pabrik permen sang ayah yang bernama Lee Candy. Dan pabrik tersebut sudah dimiliki Tuan Ranaut sejak 15 tahun yang lalu. 4 tahun belakangan ini setelah Tuan Ranaut menjadi MLA, pabrik permen kini dipegang oleh Fayu. Dan kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk membuat permen narkoba agar meraup keuntungan yang lebih besar. Dalam menjalankan bisnis gelapnya, Fayu ditemani oleh orang kepercayaannya yang bernama Luka. Setelah selesai dengan Sanjay dan kawan-kawan, Ratna segera mendatangi kediaman Kalki. Dan di sana mereka bertemu dengan orang tua Kalki yang bernama Tuan Nares. Dari pertanyaan singkat yang dilakukan Ratna, diketahuilah jika Nares bukanlah orang tua yang baik. Ia bahkan mengatakan jika tadi malam Kalki sempat melukai wajahnya sebelum pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Tuan Ranaut yang juga sudah mengetahui kabar menghilangnya Kalki langsung menggerakkan massa untuk melakukan pencarian di tengah hutan.
Dan setelah berkeliling cukup lama, mereka pun menemukan sebuah sepatu bernoda darah. Setelah dikonfirmasi kepada Nares, diketahuilah jika sepatu tersebut adalah milik Kalki. Dan dari sini masyarakat desa mulai khawatir jika Kalki juga ikut menjadi korban pembunuhan. Sementara itu, hal mengejutkan terjadi di kediaman Jayan. Kalki yang dinyatakan menghilang malah berjalan mendatangi Jayan dengan pakaian yang berlumuran darah. Dan sebelum pingsan, ia sempat menjatuhkan sebuah kamera pocket dari sakunya. Sembari menunggu Kalki tersadar, Jayan memutuskan untuk melihat rekaman video dari kamera tersebut. Di sana terlihat jika Mehul sedang meminta tolong kepada Kalki untuk menemaninya membongkar kasus peredaran narkoba yang terjadi di sekolah RVS. Pelakunya tak lain adalah Sanjay, John, dan juga Imran. Mereka bertiga menjual belikan permen yang di dalamnya terdapat kandungan narkoba. Dan saat ini permen tersebut telah berhasil diambil oleh Mehul. Tujuan Mehul melakukan hal tersebut karena ia ingin Sanjay dan kawan-kawan dikeluarkan dari sekolah. Karena bagaimanapun ia sudah tidak tahan dengan aksi bully yang mereka lakukan. Pada akhirnya Mehul dan Kalki berhasil mendapatkan sebuah bukti penting. Di mana saat berkunjung ke sebuah bar, mereka melihat jika Sanjay, John, dan juga Imran melakukan transaksi narkoba kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dan berdasarkan informasi tersebut, Jayan segera memberitahukannya kepada Ratna. Ia menjelaskan jika kematian Mehul dan menghilangnya Kalki ada kaitannya dengan bisnis peredaran narkoba yang terjadi di desa Rudrakun. Namun tanpa diketahui Jayan, ternyata Ratna sudah mengetahui tentang bisnis haram tersebut. Karena selama ini ia juga menjalin hubungan asmara dengan Vayu. Dan permen yang ia amankan kemarin sudah ia serahkan kembali kepada Vayu. Di sisi lain, Ratna yang masih mencari pelaku pembunuhan Mehul mendapatkan informasi dari dokter forensik jika di jasad Mehul terdapat sebuah potongan pisau yang tertinggal. Dan setelah diselidiki, pisau tersebut memiliki inisial nama Nares. Tanpa buang-buang waktu, Ratna dan timnya segera mendatangi kediaman Nares untuk melakukan penangkapan. Namun saat hendak diamankan, Nares yang menguasai daerah hutan segera melarikan diri dengan melompat ke dalam sungai. Dan alhasil kepolisian pun kini kehilangan jejaknya. Dari investigasi singkat yang dilakukan, Ratna membuat kesimpulan kepada masyarakat desa Rudrakun jika pelaku pembunuhan Mehul adalah Nares. Dan hal itu dilakukannya demi kehormatan keluarga. Kemungkinan malam terbunuhnya Mehul, Nares sempat mendapati putrinya sedang bermesraan dengan korban. Dan ia yang tidak mau nama keluarganya hancur langsung melakukan pembunuhan dan mengusir Kalki dari kediamannya. Sedangkan di tempat lain, fakta baru tentang kematian Mehul kini telah muncul. Kalki yang sudah siuman mengatakan kepada Jayan jika pelaku pembunuhan Mehul tak lain adalah Masan, makhluk misterius yang keberadaannya belum bisa ditemukan. Kalki menambahkan malam saat berada di bar ada seorang wanita yang dengan sengaja memberikan permen narkoba kepada mereka. Dan efek dari permen tersebut membuat keduanya kehilangan kesadaran dan merasa melayang. Pada akhirnya setelah selesai bermesraan di tengah hutan, Kalki dan Mehul kemudian dikejutkan dengan kehadiran Masan yang tiba-tiba muncul di samping mereka. Dan belum sempat melarikan diri, Masan langsung menusuk perut Mehul secara berulang-ulang. Kalki yang tidak bisa melakukan apa-apa memutuskan untuk melarikan diri. Dan saat Masan sudah kehilangan jejaknya, ia kembali melihat Mehul yang ternyata sudah tidak bernyawa. Menyadari jika dirinya dalam bahaya, Kalki yang tidak tahu harus kemana lagi akhirnya memutuskan untuk mendatangi Jayan. Di sisi lain, Nares yang sebelumnya melarikan diri kini berhasil didapatkan oleh Vayu. Dan dari interogasi singkat yang dilakukan kepolisian, Nares mengaku jika dialah yang melakukan pembunuhan kepada Mehul.
Keesokan hari, kabar ditetapkannya Nare sebagai tersangka kini telah diketahui oleh seluruh masyarakat desa Rudrakun termasuk Jayan dan juga Kalki. Namun Kalki yang sangat yakin jika sang ayah bukanlah seorang pembunuh kemudian mengajak Jayan untuk menemaninya menemui Ratna. Dan saat ia menjelaskan yang sebenarnya, Ratna malah menertawakannya. Dan ia mengatakan jika Masan hanyalah takhayul yang memang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Sementara itu di sekolah RVS, Pastor Markus dan kepala sekolah Thomas sedang memimpin acara doa untuk melepaskan kepergian Mehul dan juga Kalki. Namun di tengah acara mereka malah dikejutkan dengan kedatangan Kalki dengan Jayan. Tak mau semuanya menjadi salah paham dengan keluarganya, Kalki dengan tegas memberitahukan jika kematian Mehul adalah perbuatan Masan. Namun sama halnya dengan tanggapan Ratna, pihak sekolah dan seluruh siswa tidak ada yang mempercayai perkataannya. Di balik rasa tidak percaya tersebut, ternyata ada satu siswi yang mempercayai perkataan Kalki. Dan dia adalah Ritika yang merupakan teman wanita dari Sanjay. Ritika menceritakan jika setahun yang lalu saat ia selesai mengkonsumsi permen narkoba bersama Sanjay, dirinya memutuskan untuk pergi ke tengah hutan untuk sekedar melepaskan penat. Namun di saat yang bersamaan ia malah dikejutkan dengan kemunculan sosok Masan yang langsung menyerangnya. Dalam keadaan setengah sadar, Ritika melihat jika Masan telah melakukan tindak pemerkosaan kepada dirinya. Dan tak hanya sampai di situ saja, Masan juga membuat sebuah tanda di lehernya dengan menggunakan besi panas yang lukanya masih membekas sampai sekarang. Di sisi lain, ditetapkannya Nare sebagai tersangka membuat masyarakat desa Rudrakun memutuskan untuk melakukan penghakiman sendiri. Karena bagaimanapun jika mengikuti prosedur dari pengadilan, mereka yakin jika Nares hanya akan dijatuhkan hukuman penjara. Pada akhirnya kepolisian yang tidak bisa membendung kemarahan warga hanya bisa pasrah saat menyaksikan tubuh Nares yang dibakar paksa di tengah jembatan. Kalki yang juga mendapatkan kabar tersebut merasa sangat sedih. Karena bagaimanapun sang ayah hanyalah korban fitnah yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Atas insiden yang terjadi, Ratna seketika mendapatkan kecaman dari komisaris. Dan sebelum dijatuhkan hukuman, ia diberikan waktu 2 minggu untuk menyelesaikan semua kekacauan yang terjadi di desa Rudrakun. Sadar jika kematian Nares pasti ada kaitannya dengan keluarga Tuan Ranaut, Ratna memutuskan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Vayu. Namun walaupun begitu, Vayu juga mengatakan jika ia juga tidak mengetahui tentang rencana penghakiman tersebut. Di tempat lain, wakil inspektur bernama Syam Pandey datang menemui Jayan. Ia mengatakan jika pola kematian Mehul sebenarnya sudah pernah terjadi sejak 15 tahun yang lalu. Dan salah satu korbannya adalah ayahnya sendiri yang merupakan seorang jurnalis. Sosok Masan hanyalah cerita yang dibuat oleh seseorang untuk menutupi kasus kejahatan yang terjadi di desa Rudrakun. Dan orang tersebut tak lain adalah Tuan Ranaut. 15 tahun lalu Tuan Ranaut adalah kaki tangan dari seorang pengusaha bernama Pawan Negi yang merupakan pemilik asli dari pabrik permen Lee Candy. Namun setelah kematiannya, pabrik permen dan seluruh harta kekayaannya malah jatuh ke tangan Tuan Ranaut. Pola kematian Pawan Negi sama persis dengan apa yang terjadi kepada Mehul. Ia digantung di tengah hutan dengan luka cucukan di dalam dada. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, banyak orang yang ingin menyelidiki tentang bagaimana Tuan Ranaut bisa mendapatkan harta kekayaan Pawan Negi. Namun semua orang yang melakukannya malah ditemukan tewas dengan pola yang sama. Syam juga menambahkan jika 4 tahun yang lalu di desa Rudrakun pernah terjadi tindak pemerkosaan kepada seorang siswi RVS bernama Lina. Dan saat ditanyai, Lina mengatakan jika yang melakukannya adalah makhluk misterius yang tak lain adalah Masan.
Di sisi lain, Ratna yang mulai menyadari kesalahannya kini datang menemui Jayan. Dan dengan penuh penyesalan, ia pun mengatakan jika penyuplai permen yang ditemui Sanjay dan kawan-kawan adalah Vayu. Dan ia menyembunyikan hal tersebut karena ia memiliki hubungan pribadi dengan Vayu. Pada akhirnya setelah menjelaskan semuanya, Ratna bermohon kepada Jayan agar mereka bisa saling bekerja sama dalam menghentikan kejahatan yang terjadi di desa Rudrakun. Keesokan hari, kabar mengejutkan kembali mengguncang desa. Siam yang baru saja menjelaskan tentang siapa di balik sosok Masan malah ditemukan tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Sedangkan di tempat lain, Ritika mengajak Jayan menemui kepala sekolah Thomas dan Pastor Markus. Dan dari percakapan singkat mereka, diketahuilah jika setahun yang lalu Ritika sudah pernah membicarakan tentang kejadian pemerkosaan yang menimpanya. Namun karena mempertimbangkan nama baik yayasan, Tuan Thomas tidak mengungkit kasus tersebut kepada publik. Ia hanya mengirimkan Ritika kepada Pastor Markus untuk membantunya meredakan rasa trauma tersebut. Mendengarkan pernyataan itu, Jayan menjadi sangat marah. Karena bagaimanapun Tuan Thomas sudah salah mengambil keputusan. Ia lebih mementingkan nama baik sekolah daripada masa depan para siswanya sendiri. Untuk memastikan jika sosok Masan benar-benar nyata, Jayan mengajak Ratna menemui Lina. Dan dari sana mereka pun mendapatkan informasi tentang wajah Masan yang digambarkan Lina melalui bantuan seorang psikiater. 4 tahun yang lalu, Lina sebenarnya adalah kekasih dari Vayu. Di suatu hari setelah pulang sekolah, mereka berdua terlibat sebuah perkelahian. Dan hal itu membuat Lina harus pulang seorang diri. Saat mengambil jalan pintas melewati daerah hutan, hal yang tidak diinginkan terjadi. Lina melihat ada sosok makhluk misterius yang tak lain adalah Masan yang kemudian langsung menyerangnya. Dalam keadaan setengah sadar, Lina merasa jika dirinya dibawa ke sebuah tempat seperti bangunan tua. Dan di sana ia kemudian diruda paksa oleh Masan. Di kediaman Jayan, istri Jayan yang bernama Amu malah dikejutkan dengan bekas luka di leher Kalki. Dan setelah diperhatikan, luka tersebut sama seperti luka yang ada di leher Lina dan juga Ritika. Jayan yang akhirnya mengetahui kabar tersebut dari sang istri kemudian meminta Kalki untuk berterus terang. Dan setelah bercerita panjang lebar, ternyata Kalki juga merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Masan. Setahun yang lalu ketika terlambat pulang ke rumah, Kalki tak sengaja bertemu dengan Masan di tengah hutan. Dan walaupun sudah berusaha melarikan diri, Masan tetap berhasil menangkapnya. Pada akhirnya setelah tersadar, Kalki merasakan sakit di sekujur badannya. Dan saat melihat bagian bawahnya, ia pun yakin jika Masan telah meruda paksa dirinya. Di tempat lain, Ratna yang hendak pulang malah dikejutkan dengan kehadiran Luka di dalam mobilnya. Dan sambil mendorongkan pistol, Luka memerintahkan Ratna untuk pergi ke sebuah tempat yang ia siapkan. Namun sesampainya di sana, Ratna yang menyangka jika dirinya berada dalam bahaya malah dibuat terkejut saat Luka mengatakan jika dirinya adalah Satgas Anti Narkoba yang sedang melakukan penyamaran. Ternyata selama ini Luka dengan sengaja menyamarkan identitasnya dan berpura-pura menjadi orang kepercayaan Vayu. Dan hal itu ia lakukan untuk membongkar bisnis peredaran permen narkoba yang bersumber di desa Rudrakun. Luka menambahkan jika di balik penjualan permen narkoba yang dilakukan Vayu ada seorang lagi yang harus mereka selidiki. Dan orang tersebut bernama Sirji. Sirji adalah nama samaran yang sering disebutkan Vayu. Dan dia adalah orang yang menciptakan narkoba berjenis X66 yang nantinya akan ditambahkan dalam permen yang diproduksi oleh pabrik Lick Candy. X66 sebenarnya bukan barang baru. 6 tahun yang lalu, barang haram tersebut sudah beredar luas di negara Thailand, Vietnam, dan negara lainnya di Asia Tenggara. Namun saat hendak dilakukan penangkapan, tiba-tiba saja peredarannya menghilang tanpa kabar yang jelas.
Peredaran permen narkoba yang terjadi selama ini sebenarnya adalah ulah Sirji. Ia membeli bahan dari Thailand dan mengolahnya dan memanfaatkan permen lip candy milik keluarga Ranaut. Luka menambahkan jika nanti malam Fayu akan melakukan transaksi besar-besaran kepada seorang bandar besar bernama Kakak. Dan dalam kesepakatan tersebut, Sirji juga akan hadir di sana. Luka mengatakan jika mereka berhasil melakukan penangkapan, maka kasus peredaran narkoba bisa segera dihentikan. Dan mereka pun bisa mengetahui siapa dalang di balik kejahatan tersebut. Namun dalam aksi penyergapan yang mereka lakukan, hasilnya tidak sesuai seperti yang diharapkan. Luka yang merasa iba dengan Fayu malah menyelamatkannya dari penyergapan tersebut. Namun di sisi lain, saat Fayu datang menemui Sirji, Sirji malah melepaskan timah panas dan hal itu membuat Fayu tewas seketika. Sementara itu di kediaman Jayan, Kalki malah didatangi oleh makhluk misterius yang tak lain adalah Masan. Dan tanpa alasan yang jelas, Masan langsung menyerangnya. Namun belum sempat ia melukainya, Amu segera menusuk perut Masan dengan sebuah besi. Dan hal itu membuat Masan langsung melarikan diri. Singkatnya, Jayan yang sudah mendapatkan informasi tersebut menarik kesimpulan jika Masan bisa disakiti, maka ia juga bisa dibunuh. Dan itu artinya sosok Masan yang dianggap misterius sebenarnya adalah seorang manusia. Dan hal itu sama persis dengan apa yang disampaikan Syam Pandey yang mengatakan jika Masan adalah Tuan Ranaut. Tanpa buang-buang waktu, Jayan langsung mendatangi kediaman Tuan Ranaut. Ia memintanya untuk berterus terang terkait siapa sosok di balik Masan yang sebenarnya. Namun karena Tuan Ranaut mengatakan jika ia juga tidak mengetahuinya, Jayan kemudian memaksanya untuk segera membuka baju. Dan hasilnya tidak ada luka tusukan seperti yang dikatakan oleh Amu. Bersamaan dengan hal tersebut, Tuan Ranaut yang sekarang sudah kehilangan putra sematawayangnya meminta Jayan untuk bersedia mendengarkan sebuah cerita masa lalunya. Dan cerita tersebut belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ternyata pembunuhan Pawan Negi 15 tahun yang lalu adalah perbuatannya. Dan hal itu ia lakukan dengan bantuan tangan kanannya yang bernama Lambo. Pembunuhan tersebut dilakukan Tuan Ranaut saat dirinya sedang berburu bersama Pawan di tengah hutan. Ia kemudian membuat skenario jika mereka telah diserang oleh makhluk hutan yang tak lain adalah Lambo. Namun di tengah perjalanan saat hendak meminta pertolongan, Ranaut malah bertemu dengan seorang wanita bernama Padma yang tak lain adalah istri dari Tuan Nares. Melihat luka serius yang diderita Tuan Ranaut, Padma memutuskan untuk membawanya ke rumah untuk mendapatkan pertolongan. Namun di sisi lain, hubungan keduanya malah larut menjadi hubungan yang sangat serius. Sampai akhirnya beberapa bulan setelahnya, Padma kemudian melahirkan seorang bayi perempuan yang tak lain adalah Kalki. Menyadari jika hal tersebut adalah sebuah kesalahan, Ranaut memutuskan untuk tidak membawa Kalki dan Padma ke kehidupannya. Karena bagaimanapun jika ia melakukannya, maka nama baiknya akan menjadi hancur. Namun setelah 8 tahun berlalu, Ranaut yang merindukan Kalki kembali mendatangi Padma dan mengajak mereka untuk hidup bersama. Bahkan Ranaut juga mengatakan kepada Nares jika Kalki sebenarnya adalah putrinya. Merasa bersalah dengan dosa yang dilakukannya di masa lalu, Padma memilih menghukum dirinya sendiri di depan Kalki. Dan ia pun mengakhirinya dengan cara yang mengenaskan. Setelah kejadian tersebut, banyak pihak yang ingin melakukan penyelidikan di balik kematian Padma. Dan di saat mereka sudah mengetahui jika kematian tersebut ada kaitannya dengan Tuan Ranaut, Tuan Ranaut langsung memerintahkan Lambo untuk melakukan pembunuhan. Dan hal itulah yang terjadi kepada Syam Pandey dan ayahnya yang merupakan seorang jurnalis. Sebelum Jayan pergi, Tuan Ranaut menitipkan sebuah sweater untuk diberikan kepada Kalki. Dan ia juga mengatakan jika ia dan Lambo tidak ada kaitannya dengan kematian Mehul.
Mendapatkan informasi itu, Jayan segera menemui Kalki. Dan setelah menerima hadiah sweater, Kalki pun mengatakan jika ia sebenarnya sudah mengetahui jika ayah kandungnya adalah Tuan Ranaut. Namun baginya sosok pria yang pantas dijadikan ayah adalah Tuan Nares. Karena walaupun tidak memiliki kekayaan seperti Tuan Ranaut, beliau dengan segala upayanya merawat Kalki dengan setulus hati. Setelah menceritakan semuanya, Jayan yang sudah tiba di rumah malah dikejutkan dengan kedatangan Pastor Markus dan kepala sekolah Thomas. Pastor Markus mengatakan jika ia baru saja mendapatkan jawaban atas permasalahan yang terjadi di sekolah RVS. Di mana malam saat ia merenung seorang diri, ia melihat penampakan Masan di lingkungan sekolah. Dan hal itu meyakinkannya jika sosok Masan yang diceritakan oleh Kalki dan siswi lainnya adalah sebuah kebenaran. Di tempat lain, Luka kembali memberitahukan sebuah petunjuk baru kepada Ratna. Ia mengatakan jika Vayu sebelumnya pernah melakukan investasi ke beberapa perusahaan di Bangkok terkait penjualan permen narkoba. Namun yang jadi permasalahannya, perusahaan tersebut kini sudah tidak beroperasi lagi. Luka juga menambahkan jika 6 tahun yang lalu di Bangkok pernah terjadi kasus pemerkosaan dengan pola yang sama persis dengan apa yang terjadi di desa Rudrakun. Dan korbannya adalah wanita muda berusia 14 tahun yang baru saja selesai menggunakan obat terlarang yang tak lain adalah X66. Pada akhirnya berdasarkan informasi itu, Ratna kemudian melakukan penyelidikan ke 4 sekolah yang dicurigai. Dan setelah lama mencari, ia pun menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di salah satu sekolah internasional Bangkok, Ratna melihat seorang guru bernama Dr. RB Mandolian yang wajahnya sama persis dengan wajah Pastor Markus. Mengetahui fakta itu, Ratna segera menelpon Jayan. Namun semua panggilan yang ia lakukan tak ada yang mendapatkan jawaban. Tak mau buang-buang waktu, Ratna langsung mendatangi kediaman Jayan. Akan tetapi sesampainya di sana, Amu mengatakan jika Jayan baru saja pergi bersama Pastor Markus. Sedangkan di dalam hutan, Pastor Markus memberikan Jayan sebuah minuman. Namun tanpa disangka setelah meminumnya, Jayan yang sudah setengah tak sadarkan diri sangat terkejut saat dirinya sudah berada di sebuah ruangan bawah tanah. Dalam ketidakberdayaannya, Pastor Markus yang bernama asli Dr. RB Mandolian mengaku jika sosok Masan yang menghantui warga desa Rudrakun adalah dirinya. Dan yang harus diketahui oleh Jayan, Pastor Markus yang sebenarnya sudah ia lenyapkan dan ditenggelamkan di sebuah danau di tengah hutan. Saat ingin menyingkirkan Jayan, Dr. RB malah dikejutkan dengan kedatangan Ratna yang ternyata sudah mengetahui tempat persembunyiannya. Dan singkatnya, Jayan yang masih tersadar langsung membantu Ratna dan menyerang kepala Dr. RB dengan jeratan besi. Pada akhirnya saat semuanya sudah tidak terkendali, Ratna langsung melepaskan timah panas dan hal itu membuat Dr. RB tewas seketika. Keesokan hari, fakta lain kembali ditemukan. Dr. RB yang mengklaim dirinya sebagai Masan ternyata menimbulkan pertanyaan baru bagi kepolisian. Dokter forensik yang melakukan pemeriksaan mengatakan jika Dr. RB tidak memiliki alat kelamin. Dan itu artinya pelaku pemerkosaan yang menimpa para siswi bukanlah dirinya. Bersama dengan hal tersebut, Jayan mendapatkan telepon dari Kalki yang mengatakan jika dirinya sedang disekap oleh kepala sekolah Thomas. Pada akhirnya Jayan pun menyadari jika orang yang menyamar sebagai Masan bukan hanya Dr. RB, melainkan kepala sekolah Thomas yang kemungkinan adalah pelaku utamanya. Tanpa memberitahukannya kepada Ratna, Jayan kemudian menemui kepala sekolah Thomas. Dan sambil menodongkan senjata, Thomas merintahkan Jayan untuk segera pergi ke sebuah danau di tengah hutan. Di tengah perjalanan, Thomas mulai bercerita tentang kisah masa lalunya. Dan dari cerita tersebut diketahuilah jika Thomas dan Dr. RB adalah sahabat sejak masih anak-anak. Dahulunya Thomas berasal dari keluarga miskin yang tinggal di daerah kumuh. Dan keadaan tersebut membuatnya harus belajar keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
Namun seiring dengan kesuksesan yang diraihnya, ia mengaku jika ia tidak bisa menahan rasa laparnya saat melihat gadis berusia 14 tahun. Dan itulah yang terjadi kepada Kalki, Lina, Ritika, dan para gadis-gadis lainnya. Kejahatan tersebut pertama kali ia lakukan saat masih remaja. Namun orang tua korban menyangka jika pelakunya adalah Dr. RB. Pada akhirnya Dr. RB yang tidak tahu apa-apa harus menanggung kesalahan tersebut. Dan ia pun harus merasakan sakit karena organ kemaluannya dipotong oleh ayah korban. Sejak saat itu, Dr. RB berjanji akan merusak masa depan para gadis remaja dengan menciptakan obat-obatan terlarang yang kemudian dinamakan X66. Dan Thomas yang berada di sisinya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memuaskan rasa laparnya. Pada akhirnya setelah keberadaan mereka mulai terlacak, Thomas dan Dr. RB kemudian melarikan diri ke India. Dan saat berada di Rudrakun, mereka bertemu dengan Pastor Markus yang asli. Menyadari jika hal tersebut adalah peluang baru, mereka kemudian membunuh Pastor Markus dan setelahnya mereka kemudian menyamarkan identitas dan mengambil alih sekolah RVS. Singkatnya, setelah tiba di sebuah danau beku di tengah hutan, Thomas langsung memerintahkan Giant agar berjalan ke tengah danau. Dan setelahnya ia mengatakan jika sosok Sirji yang sering dikatakan Vayu adalah dirinya. Namun di sisi lain ia juga mengatakan jika kematian Mehul bukan dia dan Dr. RB yang melakukannya. Pada akhirnya setelah menyampaikan semua kebenaran tersebut, Thomas langsung melepaskan tembakan ke arah danau. Dan hal itu membuat Giant langsung tenggelam dan terjebak di dalamnya. Sadar jika tugasnya belum selesai, Thomas segera mendatangi Kalki dan berniat untuk menenggelamkannya juga. Namun tanpa disangka, Kalki yang ternyata sudah tersadar langsung melakukan perlawanan dan menusuk Thomas dengan sebuah ranting pohon. Dan singkatnya, karena keahlian renangnya, Kalki kini berhasil menyelamatkan Giant. Di akhir film, melalui ingatan Kalki, kita pun diberitahukan sebuah fakta di balik kematian Mehul dan juga Tuan Nares. Sebenarnya cerita yang disampaikan Kalki kepada Giant adalah sebuah kebohongan. Karena pelaku pembunuhan Mehul yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Saat itu setelah mereka selesai bermesraan, Mehul mengaku jika dirinya telah melakukan kesalahan besar. Karena sebenarnya ia hanya menganggap Kalki sebagai seorang teman. Menyadari jika pernyataan tersebut menandakan jika Mehul tidak mau bertanggung jawab, Kalki yang setengah sadar langsung menusuk perut Mehul dengan berulang-ulang. Dan hal itu membuat Mehul tewas seketika. Tidak tahu harus berbuat apa lagi, Kalki segera berlari menemui sang ayah. Dan Tuan Nares yang mengkhawatirkan nasib putrinya segera memerintahkan Kalki untuk membuat cerita palsu dan mengatasnamakan Masan dalam pembunuhan tersebut. Pada akhirnya untuk membuatnya seolah-olah adalah perbuatan Masan, Tuan Nares kemudian menyucuk jasad Mehul dengan menggunakan sebuah kayu. Dan ia kemudian menggantungkannya di atas pohon. Namun karena ujung pisau yang ditancapkan Kalki di tubuh Mehul kini ditemukan oleh kepolisian, Tuan Nares yang tak punya pilihan lain terpaksa menemui Tuan Ranaut dan menceritakan semuanya. Pada akhirnya Tuan Ranaut yang juga menginginkan hak asuh Kalki kemudian membuat sebuah kesepakatan kepada Tuan Nares. Ia mengatakan jika di antara mereka harus ada yang berkorban dan mengakui tentang pembunuhan tersebut. Dan singkatnya, Tuan Nares yang sadar jika dirinya tidak memiliki daya untuk membahagiakan Kalki, akhirnya harus merelakan dirinya untuk menanggung semua hukuman yang harusnya diterima oleh Kalki. Setelah semua kekacauan di desa Rudrakun telah selesai, Kalki yang masih menyimpan rahasia kini dengan ikhlas menerima Tuan Ranaut sebagai ayah kandungnya. Dan bersamaan dengan pengakuan tersebut, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir.
Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.